Gini pertanyaan gini, apakah bisa kalau saya Islam menyelamatkan kedua orang tua saya yang Kristen, sedangkan orang tua saya kalau diajak Islam tidak bisa? Bagaimana gitu? Gimana? Apakah kalau dia masuk Islam kan Bang, apakah dia bisa menyelamatkan orang tuanya? Orang tuanya diajak masuk Islam gak mau. Ya, hidayah itu tidak ada yang bisa tahu Bang. Gak ada yang bisa tahu. Yang pasti sekarang ini Anda berada pada kendaraan yang sama. Kendaraan Anda itu arahnya ke neraka. Setiap hari kendaraan Anda itu melaju ke neraka. Makanan yang Anda makan, makanan menuju ke neraka. Ibadah yang Anda lakukan, ibadah menuju ke neraka. Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang menghantarkan Anda ke neraka. Ketika Anda salah satu dari kendaraan ini mencoba untuk menyelamatkan diri, keluar, lari dari kendaraan itu, kemudian mengambil kendaraan baru, kejar kendaraan tadi, panggil mereka naik ke kendaraan Anda, sekuat tenaga Anda memanggilnya, minimal ada upaya untuk menyelamatkan mereka menuju kepada neraka. Dia menuju ke jurang. Anda sudah tahu kita menuju ke jurang, Anda tenang-tenang aja di atas kendaraan, tinggal menunggu detik. Tak jatuh ke jurang bersama, celaka. Zalim, ini yang diterangkan Al-Quran. Zalim, disiapkan neraka. Sudah tahu kebenaran. Harusnya ketika Anda tahu di kendaraan itu menuju ke neraka, loncat ke bawah. Apapun yang terjadi, Anda mau lecet, mau patah tulang, loncat dulu, lari mencari kendaraan, apakah itu kuda, apakah itu motor, apakah itu mobil, loncat, kejar, kemudian teriaki kepada mereka, tidak ada keselamatan di kendaraan itu, sekarang pindah ke kendaraan ini. Mereka ngotot, bukan kesalahan Anda. Minimal ada yang membawa obor, minimal ada yang membawa cahaya. Kenapa? Ketika mereka berkeras mati dalam kekafiran, Anda kemudian menjadi muslim, anak-anak Anda kemudian menjadi seorang muslim semua. Di antara cucu orang tua Anda ada yang menjadi penghafal Quran. Sangat boleh jadi kemudian di hadapan Allah, ketika para penghafal anak-anak Anda, amal jariah Anda kemudian berdoa kepada Allah, wallahu alam bisawaf, kita tidak tahu. Allah yang menghendaki segala sesuatunya itu bisa terjadi, bukan kita. Kita hanya mengaminkan, kita hanya mengiyakan, dan kita hanya tunduk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kami hanya tunduk kepada perintah Allah. Ketika saudara muslim, orang tua tidak mau ikut muslim, jelas istri Anda akan memilih muslim, anak-anak Anda akan menjadi muslim. Di antara anak-anak Anda ketika Anda berjamaah, salat berjamaah bersama, kemudian minta kepada Allah untuk diberi keselamatan dunia akhirat, siapa yang bisa menghalangi doa Anda kepada Allah? Tidak ada. Hanya Allah yang bisa memutuskan perkara itu. Oke? Daripada jatuh sama-sama, keturunan Anda menjadi kafir, cucu Anda menjadi kafir, anak-anak Anda ke bawah kafir semuanya. Belum tentu Bang semua panjang umur, belum tentu teman-teman apologet yang lain ini panjang umur. Bisa jadi besok hari Bang semua keluar dar, ada yang tembak. Tak ada lagi yang sekencang ini menyuarakan Anda untuk kembali kepada jalan Allah. Sangat boleh jadi besok hari Bang Suma berjalan di luar, ada yang kemudian zalim, tidak ada lagi yang akan menyuarakan selantang Bang Suma. Ada banyak yang berilmu, tapi mereka hanya bisa mengkritik. Ada banyak yang memahami, tapi mereka tak punya daya untuk bicara. Ada banyak yang memiliki faidah-faidah, kaidah ilmu, tapi mereka tidak punya nyali untuk mengatakan la ilaha illallah di hadapan orang-orang kafir. Hanya Bang Suma dan gerakan-gerakan apologet Islam untuk saat ini. 50 tahun kemudian belum tentu ada. Inilah saatnya. Jadi kalau Anda mencetak generasi-generasi kafir, selamanya akan kafir. Tapi kalau hari ini kemudian Anda minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, setiap Anda sujud kepada pencipta langit dan bumi, karena ingat, ketika Anda beribadah, memanggil Allah, Allahu Akbar, wahai Engkau yang maha besar, aku memohon kepadamu ya Rabb, lembutkan hati kedua orang tuaku untuk menerimamu sebagai Tuhannya yang telah Engkau ciptakan ingkar kepadamu. Kumohon kepadamu ya Allah, lembutkan hatinya untuk menerima Engkau sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan.
Tapi kalau anda saat ini masuk ke kamar atau ke gereja panggil Yesus, Yesus, apakah dia dengar? Tidak. Kenapa? Yesus manusia, dia tidak maha mendengar. Tidak ada dalilnya Yesus maha mendengar, tidak ada dalilnya Yesus maha melihat. Bahkan musim buah arak dia nggak tahu. Yang memegang jubahnya pun dia tidak tahu. Bahkan hari kiamat terjadi itu kapan dia juga tidak tahu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi ketika anda menjadi seorang muslim, anda berseru kepada dia yang maha Allah, Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Dia melihat, maha mendengar. Sangat boleh jadi kita rayu Allah untuk supaya mengetuk hati kedua orang tua kita. Berarti kita menjadi sebab musabab orang tua menjadi mu'alaf. Bagaimana dengan host kita? Bapaknya orang Batak, ibunya juga Batak, orang Batak yang keras, dan juga mereka ada keluarga-keluarga yang taat ibadah di gereja. Alhamdulillah, dia mu'alaf, anaknya menjadi penghafal Quran. Baru-baru ini dia memu'alafkan ayahnya, memu'alafkan ibunya. Subhanallah, ini yang kita cari. Nah, jadi kalau saudara mengatakan, bagaimana kalau orang tua saya kemudian membantah untuk tidak mu'alaf, minimal kita sudah berusaha, dan kewajiban saudara tetap harus semakin taat kepada mereka, harus semakin tunduk dan hormat kepada mereka, kecuali mereka mengajak kembali untuk murtad. Jangan taat, tetapi berbakti secara duniawi, itu kewajiban mutlak untuk orang tua, walaupun beda akidah. Demikian. Capek juga ya. Minum dulu bang. Silakan Jilangkung. Woi keren banget. Woi apa itu? Woi silakan Jilangkung ditanggapin. Oke. Siap. Mantap bang, mantap. Saya paham, saya mengerti. Masya Allah. Semoga Allah melembutkan hati antum untuk menerima hidayah. Amin.